Oke. Iya, eee, di awal ini saya share dulu tentang my family supaya ada gambaran bahwa, eee, saya punya 2 anak laki-laki, jadi nggak punya anak perempuan. Mungkin, dalam menghadapi teenagers kadang-kadang ada laki dan perempuan dengan sifat yang karakter yang berbeda, eee, tapi anak saya memang yang paling besar sudah bukan teenagers lagi, dia sudah dewasa muda, dan juga sudah punya pilihan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, seorang pendeta dari GKP Gereja Kristen Pasundan di Jemaat Bekasi, dia ikut bapaknya. Tapi yang kedua masih kuliah, jadi tingkat akhir, sedang menempuh skripsi dan berharap kalau Tuhan izinkan semester ya dalam 2 bulan ini bisa menyelesaikan skripsinya. Kalau berkenan ya akan menjadi kader GKI ya. Jadi pengalaman saya punya 2 anak laki-laki ketika mereka teenagers ya, dan bagaimana menghadapinya. Tapi kita fokus dulu tentang pengampunan. Jadi saudara-saudara, dari pengampunan dari kata perjanjian lama, dari kata KPR, jadi kalau perjanjian lama bahasa Ibrani terutama adalah konsonannya. Artinya tuh penebusan. Atau perjanjian baru bahasa Yunani apiemi itu artinya melepaskan. Menarik ya, bahwa ada 2 kata yang dipakai dengan makna yang luas. Yang satu menebus, yang satu melepaskan. Karena itu dalam rangka memahami tentang pengampunan atau pemaafan, definisi yang dipakai adalah melepaskan kesalahan orang lain dari ingatan kita dan memilih hidup dalam kasih Allah yang memulihkan. Jadi kalau dikatakan saya memaafkan kamu atau saya mengampuni kamu, itu berarti saya tidak menyimpan kesalahan orang lain itu di benak saya, di hati saya. Tapi saya rilis, saya melepaskan. Saya mungkin bukan berarti bisa melupakan. Tidak selalu kesalahan orang lain bisa dilupakan. Contohnya ya, di tangan saya ini ada tanda-tanda banyak waktu kecil. Ketika mungkin saya sedang main sama teman, terus ada kesalahan orang lain yang menyebabkan tangan saya ini terluka. Ketika main kembang api dan kemudian apinya nempel di telapak tangan saya, sehingga setiap saya melihat tangan ini atau bagian lain dari tubuh saya ingat, oh dia dulu pernah main sama saya sampai melukai tangan saya. Atau tadi pagi sempat ada reuni SD, teman-teman SD saya di Bandung, dan ada teman saya ingat dulu pernah main ayunan kemudian membuat bagian dari dagu saya ini sobek sedikit. Terus dia tanya, ada bekasnya nggak? Ada, bekasnya nggak hilang. Ya, artinya setiap kali saya melihat bekas ini, saya langsung ingat, oh dia yang pernah membuat saya punya luka ini. Tapi melepaskan, sekalipun mungkin kita tidak melupakan, tapi melepaskan kesalahan orang lain itu artinya sekalipun kita mengingat, sekalipun kita melihat dan mengingatnya, tapi itu tidak melukai hati kita lagi. Kalau saya memaafkan, saya tidak membiarkan pengalaman itu melukai saya. Saya tidak membiarkan pengalaman itu membuat kepahitan, membuat sakit hati, atau bahkan dendam dalam hati saya. Memaafkan itu berarti saya melepaskan kesalahan orang lain dan memilih hidup dalam kasih Allah yang memulihkan.
tentu ketika kita memaafkan, kita sendiri juga harus bertekad untuk memulihkan perasaan kita. Nah, ini yang repot kalau memaafkan itu hanya di mulut saja. Ya deh, saya maafin kamu. Ya deh, saya ampuni kamu. Tapi enggak betul-betul dari dalam hati. Maka bisa terjadi mulut mengatakan saya memaafkan, tapi hati saya mungkin masih sakit. Karena itu ketika kita sendiri memaafkan, kita sendiri harus memutuskan untuk memilih, membiarkan kasih Allah memulihkan diri kita, memulihkan perasaan kita. Selanjutnya, saudara-saudara, pengampunan berarti menempatkan orang lain di tangan keadilan Allah. Kalau saya mengampuni, karena saya tidak mau membalas, karena saya tidak mau melakukan hal-hal yang mungkin kelewat batas terhadap orang lain. Saya mengampuni karena saya membiarkan segala sesuatunya itu Tuhan yang akan bertindak, Tuhan yang akan campur tangan. Jadi saya tidak mengambil hak Tuhan untuk mengadili orang lain. Karena Tuhan mengatakan jangan menghakimi. Karena itu saya mengampuni. Dan mengampuni itu berarti saya belajar mengasihi orang yang saya ampuni. Dan ini tidak gampang. Karena kadang-kadang yaitu di mulut saya sudah mengatakan mengampuni, tapi di hati rasanya saya belum bisa mengasihi dia. Ngelihat muka dia aja udah sebel, gitu ya. Kalau dia ada di sana ya saya lewat atau saya nggak mau duduk dekat-dekat sama dia. Nah, itu tandanya hatinya belum betul-betul mengasihi. Dan ini menjadi rumit ketika kita bicara soal keluarga. Entah suami istri, orang tua anak, saudara dengan saudara. Wah, repot, apalagi sekarang. Yang harus lebih banyak di rumah, ketemu lagi, gitu ya. Dan itu menjadi tantangan bagi kita. Betul, karena mengasihi atau mengampuni kesalahan orang terdekat itu tidak gampang. Karena seringkali kejadiannya orang terluka justru oleh orang terdekat karena lebih sering ketemu, ngomongnya blak-blakan, semau gue, merasa dia kan udah tahu siapa saya, dan kemudian keluarlah segala sesuatu yang bisa melukai. Nah, saudara-saudara, mengapa perlu maaf? Worthington, salah seorang penulis buku, dia mengatakan memaafkan itu diperlukan sebagai upaya untuk menemukan inner peace atau kedamaian hati. Sebaliknya, tiada maaf akan meninggalkan luka batin. Jadi saudara-saudara, memaafkan itu baik, bukan hanya bagi yang dimaafkan. Seringkali kita menganggap kalau saya memaafkan, itu untuk kepentingan kamu nih, karena saya kasihan sama kamu, gitu ya. Maka saya memaafkan, karena saya sayang kamu. Tapi justru mau dikatakan kalau kita memaafkan, pertama-tama itu untuk inner peace kita sendiri sebagai orang yang memaafkan, supaya ada damai sejahtera, supaya tidak ada sakit hati, tidak ada dendam. Sebaliknya, kalau kita mengatakan tiada maaf, itu berarti kita menyimpan kesalahan orang lain. Kita mengingat, kita terusik, kita terus-menerus terluka, dan itu akan membuat kita sendiri merasa susah hati. Ya, ada luka batin. Dan saya katakan khususnya hubungan orang tua dan anak, entah suami, bapak atau ibu, itu persoalan memaafkan ini, maaf dan dimaafkan ini menjadi sangat penting.
Saya seringkali memimpin atau mendampingi orang yang mau menikah. Berarti usianya sekitar 20, di atas 21 tahun, 30 tahun, ada yang hampir 40 tahun. Saudara-saudara, seringkali dalam percakapan pernikahan, yang muncul adalah ketika bicara soal budaya keluarga, ketika bicara soal karakter diri, keluarlah luka-luka ketika sebagai seorang anak merasa mengalami luka oleh karena hubungan relasi dengan orang tua yang belum selesai, yang belum beres. Ketika ditanya, nanti kalau kamu mau bikin keluarga, mau yang kayak apa? Saya tidak mau seperti yang sudah dilakukan oleh orang tua saya terhadap saya. Jadi saudara-saudara, seringkali orang terdekat itu, bahkan lukanya membutuhkan proses yang panjang dan bisa tidak selesai. Jadi sekali lagi, siapa yang bisa melukai ketika ada dendam, ketika ada sakit hati, karena konflik, karena perselisihan, karena kata-kata yang pedas, karena situasi-situasi yang tidak mengenakan, terutama adalah orang terdekat. Suami, istri, orang tua, anak. Orang-orang di sekitar rumah, bisa pengasuh, ya mbak mungkin, yang mungkin ada bersama dengan keluarga kita, atau significant others, orang-orang terdekat, entah opa oma, entah tante om, atau sahabat, atau pacar, atau teman, ya, rekan dan teman sekerja. Nah, tapi sekali lagi, banyak luka batin yang bermula dari keluarga. Dan ini menjadi catatan penting kita sebagai orang tua yang akan terus membimbing anak-anak kita. Oh, satu lagi yang bisa melukai adalah guru. Ya. Guru juga cukup memberikan pengalaman yang dalam, karena boleh dibilang satu hari anak kita di sekolah berapa jam? Bisa 8 jam. Ya, waktu yang panjang di sekolah setiap hari selama bertahun-tahun, apalagi SD, ya. Kalau ketemu guru yang kurang lebih sama, juga akan memberikan dampak yang besar. Firman Tuhan bilang apa? Kalau kita belajar dari Alkitab, Yesus sendiri mengajarkan kepada kita ketika murid-muridnya bertanya, Tuhan, berapa kali kami itu harus memaafkan? Muridnya bertanya, apakah 7 kali? Kayaknya udah lebih tuh. 3 kali aja udah bagus. Apalagi 7 kali gitu ya. Tetapi jawaban Yesus mengagetkan. Jawaban Yesus itu 70 kali 7. Sudah 70 kali 7 berarti 490. Kemana-mana kita harus bawa notes kecil. Wah, saya udah memaafkan nih yang ke 225 nih. Masih ada kesempatan berapa kali lagi nih saya memaafkan. Apalagi orang tua dan anak. Orang tua mungkin lebih banyak memaafkan, ya, anak lebih banyak melakukan kesalahan, entah kita udah nggak hitung lagi, udah yang keberapa ratus nih kita udah memaafkan anak kita. Saudara, apa artinya 70 kali 7? Artinya 70 kali 7, angka 7 dalam Alkitab itu angka yang sempurna. Selalu kita beristirahat pada hari yang ke-7, ada diulang-ulang dalam banyak momen. Angka yang sempurna 70 kali 7 dalam arti 490 itu nggak usah dihitung, nggak usah dicatat, nggak usah pakai notes gitu ya. Tapi maafkanlah berulang-ulang sampai kamu sudah tidak tahu lagi sudah berapa banyak kamu memaafkan. Saudara-saudara, dalam langkah ini saya ingat ilustrasi yang pernah disampaikan oleh Pendeta Kuntadi, Pendeta Emeritus Kuntadi almarhum, bekas Ketua Sinode GKI SW Jabar.
Dia menceritakan begini, berapa kali, seperti apa sih saya harus belajar mengampuni seperti yang Yesus mau 70 kali 7 itu? Sama seperti orang belajar naik sepeda. Saudara-saudara bisa naik sepeda? Ini gambarnya nggak ada semua ya. Pak David bisa naik sepeda. Saya bisa naik sepeda. Ada banyak orang tidak belajar naik sepeda. Sepedanya bukan sekarang ya. Sepeda zaman dulu tuh. Yang rodanya 2, sepeda kumbang. Bukan yang ada roda 4 ya. Yang ada tambahan roda di belakang. Tapi betul-betul sepeda zaman dulu. Saya bertanya, kalau Anda tidak belajar naik sepeda, alasannya kenapa? Pasti karena takut jatuh. Nggak mau jatuh, nggak mau terluka, nggak mau lecet. Lumayan loh kalau naik sepeda kumbang yang tinggi itu, kalau jatuh lecetnya lumayan perihnya. Saudara-saudara, kalau Anda belajar naik sepeda, pertama jatuh, waduh perih, sakit ya, kakinya, apalagi lututnya susah nekuk ya. Pertanyaannya, kalau udah jatuh sekali, masih mau belajar lagi nggak? Ada yang kapok. Tapi ada yang, belajar lagi sampai bisa, udah kepalang. Masa udah jatuh, nggak bisa juga. Belajar lagi, jatuh lagi, belajar lagi. Artinya apa? Mengampuni itu sama seperti Anda belajar naik sepeda. Anda belum bisa mengampuni, sungguh-sungguh mengampuni kalau Anda masih merasakan perih di hati, sakit di hati. Itu berarti Anda belum sungguh-sungguh mengampuni. Anda harus mengampuni lagi, nggak cukup sekali saya ngomong. Saya harus berdoa lagi sama Tuhan, Tuhan ajar saya supaya saya bisa mengampuni. Karena ternyata ketika saya mengingat kesalahan dia, kesalahan anak saya mungkin, atau kesalahan keluarga saya, langsung sakit hatinya muncul, langsung kepala pusing, langsung mahnya kumat. Nah, itu berarti kita belum sungguh-sungguh mengampuni. Berarti kita harus lagi, dan lagi, sampai tidak terasa lagi sakitnya. Kalau Anda belajar naik sepeda, ketika Anda sudah bisa naik sepeda, Anda ingat nggak yang lecet-lecet kemarin? Anda ingat nggak perih-perihnya waktu belajar naik sepeda? Lupa. Kalau Anda udah bisa naik sepeda, wah semangat, bergairah, bangga, lupa lecetnya, lupa perihnya. Saya sudah bisa naik sepeda. Saudara-saudara, mengampuni 70 kali 7 tidak main-main. Lakukan lagi, dan lagi. Sampai kita tidak lagi merasa perih, sampai kita tidak lagi merasa sakit, sampai tidak ada ingatan yang negatif yang muncul. Mungkin kita boleh melihat, tadi seperti saya ada bekas di tangan. Saya boleh melihat bekasnya, tapi setiap kali saya lihat bekasnya, it's okay. Tidak ada rasa apapun. Karena saya sudah sungguh-sungguh mengampuni orang yang pernah melakukannya kepada saya. Nah, saudara-saudara, ini menjadi bagian penting. Karena serius banget, Yesus mengajarkan kita mengampuni. Bukan hanya 70 kali 7. Tapi doa Bapa kami juga mengajarkan kita, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam bagian ayat lain, kalau kita tidak mengampuni orang lain, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Berarti ini serius. Soal pengampunan itu serius. Apalagi di tengah keluarga, lebih serius lagi. Sebab mereka adalah orang-orang yang Tuhan persatukan dalam kehidupan kita saat ini. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan gagal mengampuni? Tadi kan 70 kali 7 kalau berhasil. Dan banyak orang tidak berhasil. Mengingat lukanya sampai udah tua, sampai udah nenek-nenek, masih ingat luka ketika disakiti oleh orang tua. Ketika disakiti oleh saudara. Ya.
Saudara-saudara, dalam buku yang saya baca tentang emosi yang mematikan, buku ini dikarang oleh seorang dokter. Jadi dokter ini mengatakan, pasien kalau datang ke ruang dokter, konsultasi dengan dokter, langsung bilang, "Dok, saya pusing sakit kepala, Dok, mas saya ini kumat." Tapi dokter mengatakan, hampir 60-70% persoalan pasien saya berawal bukan dari fisik, tapi persoalan hati, persoalan pikiran. Tubuh kita ini terdiri mind, body, and soul. Apa yang kita rasakan dalam hati kita akan berdampak pada tubuh kita, akan berdampak pada fisik kita. Percaya deh, kalau Anda marah, kalau Anda sakit hati, langsung jantung ini berdebar, muka merah, ya, urat-urat di leher itu tegang, langsung naik tegang seluruh pembuluh darah. Mungkin Anda bisa rasakan Anda sedang emosi. Gagal mengampuni berarti Anda menyimpan kesalahan orang lain. Anda benci, Anda nggak suka, Anda sebel. Emosi yang mematikan dari kebencian dan kemarahan akan meracuni diri. Akan berpengaruh pada tubuh kita. Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan dalam hati, akan berdampak pada fisik Anda. Dan itu dalam buku jadi dikatakan sama seperti Anda sedang minum racun yang sesungguhnya. Mungkin dampaknya tidak dirasakan saat ini, tapi menahun. Tapi membuat Anda merasakan banyak hal dalam tubuh Anda. Saudara-saudara, dalam buku itu ada banyak sekali dia katakan penyakit-penyakit yang bermula dari soal urusan hati yang belum berdamai. Entah ada macam-macam. Saya bukan ahli, saya bukan dokter, dan Anda mungkin nanti bisa sih. Gagal mengampuni itu berarti melukai diri sendiri. Karena itu sekali lagi mengampuni itu baik untuk kita, bukan hanya untuk yang diampuni. Bahwa dia merasa lega, enggak. Kita sendiri yang mengampuni itu akan merasa lega. Jadi memaafkan, mengampuni adalah tindakan seseorang yang menolak untuk menjadi korban dari rasa benci dan dendam. Saudara-saudara, kalau sudah ada rasa benci itu akan berkembang menjadi banyak perilaku yang mungkin mengagetkan. Saudara-saudara, ada banyak peristiwa kekerasan di tengah keluarga terjadi karena dimulai oleh rasa benci, rasa sakit hati, yang kemudian berdampak, berakibat bahkan fatal. Dan ini menjadi penting. Memaafkan berarti saya menolak putus hubungan dengan rasa benci. Saya tidak mau benci. Saya tidak mau sakit hati. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita memaafkan. Nah, pertanyaan saya, pengalaman kita sebagai orang tua, ketika kita memaafkan, atau bahkan ketika kita dimaafkan, mana yang lebih sering kita lakukan, memaafkan atau dimaafkan? Mungkin orang tua banyak hal lebih banyak memaafkan, tetapi dimaafkan juga mungkin sekali kita pernah melakukannya, kita pernah mengalaminya. Mana yang lebih mudah, memaafkan atau dimaafkan? Mungkin orang bisa mengatakan, ya lebih mudah dimaafkan dong. Tapi saudara-saudara, saya mengatakan memaafkan yang sesungguhnya itu tidak gampang. Memaafkan yang sungguh-sungguh tulus itu tidak gampang. Jadi menurut saya memaafkan itu membutuhkan proses. Nah, saudara-saudara, mengapa
penting pengalaman seorang anak, seorang teenagers. Dia pernah dimaafkan dan diampuni oleh orang tuanya. Sebab saudara, pengalaman diampuni itu punya relasi hubungan dengan spiritual. Ketika anak tidak pernah merasa diampuni, seorang anak akan dibebani rasa bersalah dan membuatnya sulit memahami bagaimana Tuhan mengampuni. Saudara-saudara, ini serius loh terjadi. Seorang bapak gereja kita namanya Martin Luther. Dulu dia tinggal di biara sebagai seorang biarawan. Dan Martin Luther, ketika dia sudah menjadi biara sekalipun, ketika dia melakukan kesalahan, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah menyiksa diri sendiri. Di biara itu ada alat-alat kecil yang bisa dipakai untuk memukul diri, ya, ada tajamnya sedikit. Kalau dia melakukan kesalahan, maka dia menyiksa diri. Kenapa hal itu dilakukan? Sebab Martin Luther mengatakan, dulu ketika saya kecil, saya punya seorang ayah Jerman, Hans Luther, yang sangat keras. Kalau Hans Luther marah, maka dia akan memakai alat untuk memukul Luther. Bisa pakai ikat pinggang, bisa pakai kayu, bisa pakai apa saja. Dan dia akan memukul ketika marah. Luther yang kecil mengalami hal itu, dan ketika Luther sudah besar, sudah dewasa, jadi seorang biarawan sekalipun, dia berpikir, kalau saya melakukan kesalahan, itu berarti bahwa saya harus menyiksa diri saya sendiri, sebab pasti Tuhan marah, pasti Tuhan akan menghukum saya. Saudara, ini menjadi bagian penting, sekali lagi penting, adalah anak-anak yang tidak bisa memandang Tuhan sebagai Bapa. Karena gambaran Bapaknya adalah gambaran Bapa yang mungkin keras, kasar, atau mungkin melukai, sehingga dia tidak bisa membayangkan Allah itu sebagai Bapa. Dan ini persoalan. Ketika dia tidak bisa mengimani bahwa Tuhan mengampuni, nggak mungkin Bapakku aja nggak mengampuni, masa sih Tuhan mengampuni? Karena itu anak-anak perlu mengalami pengalaman diampuni, serius. Saya ketika belajar menjadi seorang parent, ya semua orang belajar. Suatu saat, anak saya remaja SMA, kelas 10 atau kelas 11. Dia mengatakan sama bapaknya, "Pak, aku udah bisa naik mobil loh, Pak." "Wah, dari mana kok? Papa nggak pernah ngajarin." "Iya, aku belajar sama teman." Lalu bapaknya cek, "Coba kamu kemudikan kendaraan." "Oh, ternyata bisa kamu." "Pak, boleh nggak aku sekali-sekali dong minjem mobilnya?" Lalu karena belum punya SIM, papanya bilang, "Gini aja deh, kamu cuci mobil tuh di komplek. Jangan jauh-jauh ya. Cuma di komplek aja, kan kamu belum punya SIM. Nanti kalau udah cuci mobil cepat pulang. Setidaknya kamu nyobain deh. Tapi deket-deket aja." Wah, anak saya senang banget. Ya, anak laki-laki apalagi. Dia naik mobil. Tapi nyuci mobil di komplek kok pulangnya lama sekali. Udah hampir 1 jam lewat belum pulang. 2 jam belum pulang. Bahkan sampai 4 jam lebih baru pulang. Ketika dia pulang mukanya merengut, ya mukanya udah muyung, nggak happy. Lalu saya tanya, "Kenapa, Tak?" Namanya Duta. "Kenapa, Tak?" "Ya, Ma, aku nggak sengaja tadi mobilnya pas belok itu kena, jadi agak penyok," dia bilang gitu.
dia udah pucet. Karena dia tahu bapaknya, suami saya orang yang rajin, ngecek mobil dan sebagainya, ya, memelihara. Nah, ketika ayahnya pulang, wah dia semakin mukanya nggak keruan. Tapi saya bersyukur bapaknya punya punya kesiapan untuk menghadapi itu. Bapaknya mengatakan, mana? Coba lihat. Seperti apa sih kerusakannya. Lalu waktu dilihat, ini mah bukan penyok, ini mah sobek gitu ya. Ada sobekan yang cukup panjang. Memang ada di jalan menuju rumah kami, belokan itu ada batu tajam yang kalau nggak masuk aja pasti akan kena. Lalu yang dilakukan oleh Pak Erik bukan marah, bukan mengeluarkan kata-kata kasar, tetapi yang dilakukan adalah memeluk duta anaknya. Udah, kamu kan nggak sengaja betul-betul ngerusakin mobil papa kan, kamu kan baru belajar, ya udah, lain kali kamu hati-hati, tapi besok kamu ikut papa ke bengkel, kamu lihat gimana proses orang ngebenerin mobil, lama, repot gitu ya, kamu harus ikut dan kamu harus melihat. Tetapi pengalaman itu penting untuk dia pernah mengalami diampuni. Supaya suatu saat dia belajar dari pengalaman itu. Dan betul suatu saat adiknya juga punya persoalan dengan dia. Anak saya suka musik, suka gitar. Dan anak saya ini kalau sama gitar juga sayang banget. Kalau dia taruh gitarnya di atas ranjang, lalu dia pulang gitarnya ada di tempat lain, maka dia tanya, "Mah, tadi gitarnya digeser ya? Mah, tadi mindahin gitar ya?" "Iya, tadi mama beresin spray." Lalu dia akan tanya, "Kepentok nggak, Mah?" "Oh, nggak kepentok." Nah, suatu saat adiknya main gitar dan tanpa sengaja kepentok gitarnya, kena tembok apa kena apa. Dan ada bekasnya. Dan saya melihat, saya mau lihat apa yang dilakukan kakaknya. Kakaknya ngomel, "Kamu gimana sih? Ini kan gitar kakak. Kakak kan sayang sama gitar kakak. Kamu kalau pakai gitar jangan ini dong, rusak." Tapi ya udah deh, kakak ampuni, kakak maafin. Lain kali jangan begitu ya. Saya bersyukur. Dia belajar bagaimana bersikap kepada adiknya karena dia juga sudah punya pengalaman bagaimana diampuni. Jadi itu penting. Sudah sekali kemarin tidak bisa diubah. Kalau tadi mobil sobek mau diapain? Mobil ada sobek, nggak bisa diubah. Daripada hati anak kita sakit, ya udahlah. Yang kemarin nggak bisa diubah. Cara efektif merespon masa lalu adalah memaafkan. Masa lalu bisa mengganggu jika kita izinkan menjadi pengganggu. Dulu, waktu itu, wah, ketika kita mengingat-ingat masa lalu, itu tidak mengenakan. Penting untuk menentukan sikap hati. Apakah hidup kita ditentukan oleh masa lalu? Ataukah kita mau beranjak ke masa depan? Dan ini menjadi hal penting untuk bicara soal memaafkan. Saya belajar dari Yusuf di Kejadian 45 sampai Kejadian 50. Yusuf juga melihat masa lalunya yang pahit dari kacamata iman. Ketika dia melihat bahwa itu Tuhan yang punya rencana.
sehingga dia belajar untuk memaafkan saudara-saudaranya yang sudah membuat dia jauh dari keluarganya. Iman Yusuf mampu melihat benang merah rencana Tuhan yang indah. Yusuf memutuskan untuk berdamai dengan masa lalu melalui pengampunan. Karena itu saudara-saudara, Mazmur 42 ayat 5 atau ayat 6 nih, mengatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku. Kalau kita tidak mengampuni, pasti gelisah di hati. Ada rasa tertekan. Pemazmur mengatakan berharap pada Tuhan, sebab aku akan bersyukur kepadanya, penolongku dan Allah. Penting untuk pemulihan adalah berkomunikasi dengan hati Anda. Apa yang saya alami? Apa yang saya rasakan? Memahami perasaan diri kita sendiri. Tapi kemudian ambil pilihan dan keputusan untuk mengatasinya. Untuk tidak berlama-lama dalam rasa gelisah, rasa tertekan. Untuk mengatasinya, untuk melewatinya. Dengan cara memaafkan dan memulihkan. Ampuni dan serahkan orang yang menyakiti itu ke dalam tangan Tuhan. Ya kadang-kadang kita tidak bisa tiba-tiba berubah anak-anak kita. Saya punya 2 anak laki-laki, cara menangani anak yang paling besar dan anak yang paling kecil juga beda. Ya, harus punya kunci bagaimana menangani si bungsu, bagaimana menangani si sulung. Tetapi sekali lagi, kalaupun kita tidak bisa mengubah anak-anak kita, serahkan sama Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa mengubah. Forgiveness doesn't change the past, nggak bisa mengubah masa lalu, but it does enlarge the future. Tapi forgiveness bisa memperluas masa depan. Dan ini yang harus kita lakukan. Ya, saya stop dulu sampai di situ. Mungkin ini saatnya kita berdiskusi. Ini semuanya lengkap ini udah, Bu. Mungkin jadi ini bisa bagaimana ini, Bu, apa namanya? Bagaimana kita tahu kalau misalnya kita memaafkan terus anaknya syukur-syukur kayak duta gitu kan ya. Oh iya, terus belajar dari memaafkan. Tapi kalau mamanya wah enak kalau mamanya kapan-kapan ya udah enggak apa-apa pokoknya ngaku terus kemudian dimaafkan. Nah, itu gimana, Bu? Bagaimana kita bisa memahami oh ini ya udah saya maafkan gitu supaya maaf kita itu nggak gampangan juga kan Bu begitu. Ya, jadi proses memaafkan itu perlu ada follow up ya. Follow up tuh artinya gini. Kalau pada saat kita mungkin marah, mungkin kita nggak bisa berkata-kata banyak. Seperti tadi cukup memeluk dan mengatakan ya udah kamu kan pasti nggak sengaja, udah lain kali ya, jangan gitu ya. Tapi next time ketika kita punya waktu yang lebih longgar, waktu di mana kita dalam rangka emosi sedang sama-sama oke, nggak lagi tertekan, nggak lagi marah, nggak lagi nggak lagi emosi tinggi, kita bisa membahas hal itu. Kamu tahu nggak, sebetulnya apa yang kamu lakukan itu begini. Tapi papa kamu memaafkan karena apa? Karena tahu betul pasti kamu nggak sengaja. Tapi jangan juga kamu memanipulasi gitu. Lain kali itu saya lakukan inilah biar nanti dimaafkan juga. Karena kita bisa tahu kamu ini tulus apa enggak gitu.
Jadi jangan sampai itu stop aja di situ, tapi kita harus ngomong. Misalnya suatu saat ya, satu pengalaman lagi, ini dengan adiknya. Jadi adiknya itu biasa namanya anak laki-laki ya, walaupun udah SMP, masih suka main bola, bola plastik sih, ya bola ya plastik tapi agak keras dikit gitu. Udah dibilangin kalau main bola itu jangan di dalam rumah, tapi di luar rumah, karena nanti ada yang pecah. Tapi yang namanya anak laki pulang sekolah main bola, ya betul sekali main bola. Kaca lampu hias di ruang tamu itu pecah. Waduh. Tapi belum sempat dimarahin dia sudah naik ke atas. Jadi rumahnya waktu rumah tingkat, masuk kamar, tutup pintu, brak gitu. Saya sebagai ibunya pada waktu itu memutuskan saya tidak akan naik, menyusul dia naik ke lantai 2. Tapi saya biarkan. Karena saya tahu anak kedua ini lebih susah. Artinya apa? Lebih diam, lebih menyimpan gitu. Kalau anak pertama mungkin lebih belak-belakan, tapi anak kedua ini lebih menyimpan. Jadi saya sebagai ibunya memutuskan saya tidak akan mengejar dia ke lantai 2 dan mengetuk pintu dan menyuruh dia keluar. Tapi yang saya lakukan adalah biarkan. Dia take time lah, saya juga take time. Nah ini penting. Orang tua harus punya waktu untuk apa ya, time out. Ya, jadi ya udahlah, stop dulu, nggak ngomongin dulu hal ini karena situasinya pasti tidak kondusif. Lalu yang sebagai seorang ibu apa yang dilakukan? Saya suka masak. Saya pergi ke dapur. Saya masak masakan kesukaan dia. Masakan favorit yang dia suka. Kan dia baru pulang sekolah, lapar pasti. Tapi dia nggak turun. Mungkin dia kesel naik ke atas, kemudian ketiduran. Turun-turun udah agak gelap, udah hampir 6:30. Dia turun. Mah, lapar gitu kan. Nah. Oh, mamanya udah siap. Nih, mama udah bikinin kamu masakan kesukaan. Nih, kamu makan. Masih enak. Wah, nggak usah ngomong macam-macam, makan. Ya, dia bikin hati dia senang dulu. Begitu selesai makan, sudah minum, sudah lega, perutnya kenyang, baru ngomong. Adi, namanya Abdi, ya, saya panggil Adi. Adi, tadi itu yang habis mecahin kaca itu, mecahin lampu tamu itu, ruang tamu itu yang sebetulnya harusnya marah itu kamu atau mama? Kan tadi dia yang marah langsung naik ke atas kamar, tutup pintu, gebrak gitu. Yang harusnya marah tuh kamu atau mama? Saya nggak marah, tapi saya bertanya. Langsung dia hampir nunduk, dia bilang, aku. Maaf ya, Ma. Kita nggak minta dia, kamu minta maaf dong. Enggak. Tapi kita memberikan kesadaran sebetulnya yang kamu lakukan itu seperti apa. Tapi timingnya tepat. Timingnya tepat, orang udah lapar, terus udah kenyang. Sudah orang dalam keadaan kenyang itu kadang-kadang apa ya, free to talk ya, bebas untuk berbicara dan tidak ada apa hambatan lagi, udah jernih gitu pikirannya, sehingga saya tidak harus bicara banyak, saya cuma bertanya, sebetulnya yang harus marah tuh kamu atau mama? Baru dia sendiri menjawab, aku. Mama harusnya yang marah. Ya maafin ya, Ma. Aku tadi salah main bola di dalam rumah. Jadi tadi dikatakan gimana jangan sampai pengampunan kita apakah nanti jadi disalahgunakan atau bagaimana gitu ya. Ya memang kita harus tahu, dia harus tahu bahwa kita juga bisa menilai ketulusan dia ketika melakukan kesalahan. Tapi kadang-kadang juga kita tidak perlu marah, tapi kita bertanya.
Anak remaja itu saudara-saudara sebetulnya pinter, sudah bisa bercakap-cakap, udah bisa berdialog, cuma memang kita butuh timing yang tepat. Karena itu saya mengatakan kadang-kadang kita perlu time out. Cari timing yang tepat untuk ngobrol supaya dia tidak dengan ngomel-ngomel, kita juga tidak dengan nada tinggi sampai akhirnya sama-sama sakit hati. Lebih baik kita cari timing yang tepat untuk bisa menyelesaikan persoalan ini. Jangan juga dibiarkan, harus dibicarakan supaya dia mengerti apa yang dia lakukan dan sebagainya. Kira-kira gitu ya. Ya, Bu. Ya, oke. Kak David tanya. Iya, Terus, ya. Grace. Ibu, Ya, selamat malam. malam. Anak saya 2, ya 1 udah kuliah, 1 mau masuk SMA. Saya terus terang aja, Bu, agak takjub dengan sharing Ibu tadi terkait kesabaran Ibu ya. Maksudnya bisa menahan supaya ada timing yang tepat dalam menegur anak gitu, Bu. Bahkan kalau yang tadi kesaksian yang mobil itu langsung diberi maaf gitu oleh Bapak ya. Nah, sebaiknya sebenarnya gimana sih Bu kalau saya sendiri sering tidak pernah menyimpan dendam atau amarah ke anak-anak sih nggak pernah. Tapi biasanya saya langsung marah gitu, langsung kasih tahu kalau dia sudah melakukan kesalahan. Nah, terus terang saya malam ini belajar banget nih dari Ibu, bisa menahan untuk mendapatkan momen yang pas, dan akhirnya anak bisa dari dalam dirinya sendiri ada kesadaran untuk minta maaf. Nah, itu yang saya belajar dari Ibu sih malam ini. Nah, itu bagaimana Bu bisa seperti itu, Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, ya, semuanya kita sebetulnya, menurut saya sebagai seorang tua, kita belajar jadi orang tua sih, ya. Saya belajar melihat anak saya, 2 ini sama-sama laki-laki. Tapi yang besar sama yang kecil tuh berbeda. Yang kecil orangnya lebih diam, lebih menyimpan tadi saya bilang ya. Kalau ngambek lebih lama gitu pulihnya, ngambeknya lama. Kalau yang besar mungkin ngambeknya sebentar langsung lupa gitu. Nah, jadi ketika saya memahami karakter anak saya itu berbeda, maka saya juga menangani bagaimana saya berelasi dengan dia berbeda. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya, mulai dari kita mengenali anak-anak kita, karakternya seperti apa. Sebetulnya tujuan kita adalah win-win. Saya ngomong, kamu ngerti, dan akhirnya tercapailah pemahaman yang sama. Bahwa ya kamu salah, mama sudah maafin, is okay. Next time, jangan melakukan lagi. Tapi kalau kita mau lihat dari Alkitab, ya kalau bicara soal bagaimana caranya menunda amarah. Sudah ada teks yang menurut saya sangat menginspirasi, ya, yaitu Yohanes 8. Nanti Anda bisa baca di rumah. Ketika Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang membawa kepada Yesus seorang perempuan yang berzina. Jadi ahli Taurat dan orang Farisi itu minta kepada Yesus, putuskan ini orang ini dihukum apa? Dirajam seperti hukum Taurat bilang memang harus dirajam bagi orang yang berzina, atau Yesus punya keputusan lain, mungkin mengasihi, dibebaskan. Tapi kalau Yesus bilang dibebaskan, itu berarti Yesus melanggar Taurat. Dan itulah saatnya bisa
menggiring Yesus ke mahkamah agama karena Yesus mengajarkan yang bertentangan dengan Taurat. Jadi saudara-saudara bisa bayangkan itu banyak orang dan itu berarti Yesus sedang tertekan. Ya, salah sedikit dia akan mungkin menghadapi persoalan yang lebih berat. Jadi ini sebetulnya Yohanes 8 bukan antara orang Farisi dan ahli Taurat dengan perempuan, tetapi Yesus, mereka ingin tahu apa jawab Yesus. Saudara-saudara di Yohanes 8, kalau Anda baca, Yesus tidak langsung menjawab. Yesus tidak langsung memberi jawaban, tidak memutuskan, tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus menunduk dan menulis-nulis di tanah. Tidak tahu apa yang ditulis. Teks Injil tidak pernah mengatakannya. Tapi yang pasti nulisnya tidak sebentar, karena orang banyak itu mendesak Yesus, teksnya mengatakan itu, untuk menjawab. Artinya apa? Kalau kita dalam keadaan yang terjepit, keadaan yang sedang tertekan, keadaan yang mungkin tidak terlalu menguntungkan, ya, karena pasti bisa ada salah pengertian dan sebagainya, time out. Di olahraga ada time out. Yesus juga time out. Take time to think better. Ya, take time to do better. Dan akhirnya setelah Yesus menulis-nulis di tanah, dan orang mendesak, apa jawab Yesus? Dibebaskan atau gimana? Dirajam atau dibebaskan? Yesus mengatakan, barang siapa yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama kali melempar perempuan itu. Artinya, boleh dilempar. Hukumnya bilang boleh. Tapi yang boleh lempar, yang tidak berdosa. Artinya apa? Untuk mengeluarkan kata-kata yang bijak, kita butuh waktu. Kalau kita pulang dari kantor, capek, tadi banyak urusan, di jalan macet, perut lapar, saudara sampai ke rumah, rumah berantakan, anak-anak belum bikin PR, belum mandi. Saudara, apa yang terjadi? Tensi naik. Dan mudah sekali meluap. Kata-kata yang mungkin bisa kita kontrol, apalagi yang out of control. Kita belajar, saya juga belajar dari Yesus. Take time. Take time gimana caranya? Kalau kita sedang berada itu, ambil waktu. Ngapain? Kalau tadi kan saya masak. Saya lagi suka masak. Ada orang kalau stres, masak jadi happy. Ya. Cuci muka, minum dulu, mandi dulu, biar Anda lebih fresh dan segar. Take time. Yesus juga take time, menulis-nulis di tanah sampai akhirnya dia mengatakan begitu. Dan kemudian orang meninggalkan Yesus satu persatu karena tidak ada yang tidak berdosa. Dan barulah Yesus mengatakan kepada perempuan itu, pergilah, aku pun tidak menghukum engkau. Dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi saudara-saudara, ya mungkin kita perlu belajar supaya apa? Supaya kita tidak salah langkah, supaya kita tidak berada di dalam momen yang kemudian berdampak negatif ketika kita sangat emosi, anak kita juga mungkin lagi emosi, dan kemudian tidak seperti yang kita harapkan hasilnya. Time out kadang-kadang perlu. Take time to do better, take time to give the best solution, gitu ya. Ya, itu mungkin kita perlu pelajari. Ini ada lagi Bu. Waktu di mana kita sama-sama sudah oke, sudah tenang, sudah fresh, gitu. Kira-kira begitu. Ya. Gimana Pak David? Terima kasih, Melanie. Ada lagi satu lagi Bu. Kalau anak tiap dinasehati, anaknya selalu langsung marah-marah, merasa disalahkan, gimana Bu? Gitu. Gimana cara Iya. menjadinya? Bisa jadi.
anak remaja kita itu sudah pinter, ya, sangat kritis, Kok tahu katanya? pergaulannya luar biasa. Jadi bisa orang tuanya ngomong 1 kalimat, udah dijawabnya 3 kalimat, gitu ya. Udah kehabisan dulu kata-katanya. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua, ketika kita ngomong, menasehati, dianya udah marah duluan, udah panas duluan. Nah, menurut saya, satu, saya nggak tahu kebiasaannya seperti apa. Tapi pasti, saudara-saudara, perilaku itu pasti ada situasi kondisi yang kemudian berulang-ulang, ya, yang kemudian bisa menjadi pola yang sama. Nah, kalau itu terjadi sebagai pola yang terus-menerus, sebagai habit yang terus-menerus, ya itu memang tidak baik, tetapi mari kita mencari penyelesaiannya bagaimana. Kalau saya sama, Bu. Kalau saya penyelesaiannya adalah soal timing itu penting. Jadi carilah waktu di mana dia sedang santai, sedang udah beres PR-nya, udah mau tidur. Oh, waktu sebelum tidur juga menurut saya kadang-kadang tadi waktu yang tepat kalau udah kenyang. Nah, sebab kalau perut kenyang, pikiran jernih. Yang kedua adalah sebelum tidur. Karena sebelum tidur udah sikat gigi, udah fresh, semua urusan udah beres, ya tapi belum ngantuk ya. Sebelum tidur tapi belum ngantuk. Itu sama-sama duduk di tempat tidur, ya, ngobrol di kamar hari ini dan sebagainya. Ada saat-saat pasti ada momen-momen di mana dalam ritme seseorang itu, momen itu sedang momen yang udah mau tidur, udah nggak mau pusing, nggak mau repot, nggak mau teriak-teriak lagi atau apa lagi. Pasti ada momennya. Cari momen itu. Tapi jangan momen baru pulang sekolah, terus lagi gimana begitu ya. Carilah momen dalam ritme anak Anda dan dalam ritme kita sendiri sebagai orang tua. Itu momen yang pas. Karena saya udah calm down, dia juga udah happy atau dia juga udah calm down. Ngomong. Yang kedua, selain soal timing, yang kedua adalah memang penggunaan kata-kata. Jadi saudara-saudara, kalau misalnya kita mengatakan, kamu tahu nggak, mama tuh, kamu tahu nggak, kamu tuh salah, kamu tadi ngegina. Nah, kalau kata-katanya langsung menyalahkan, semua orang tidak mau disalahkan. Padahal orang tua bisa mengajar anak dengan cara itu. Saya tidak mengatakan bahwa tidak boleh pakai cara itu, tapi untuk era sekarang ini, cara itu seperti cara guru di sekolah. Jadi anak kita ini udah mabok dengan, ya saya nggak tahu ya, tidak semua guru begitu, saya meyakini. Tapi ada kebanyakan cara pendidikan di sekolah tuh gampang sekali menyalahkan. Langsung menyalahkan, kamu ini salah. Jadi, salah satu cara untuk tidak menyumbar kemarahan adalah bersikap asertif. Bersikap asertif itu artinya, saya tidak menyalahkan pihak lain, tapi saya cerita tentang perasaan saya sendiri. Boleh dong mama cerita. Tadi tuh waktu kamu ngomong gitu tuh, mama langsung mikir, kenapa ya kamu ngomong begitu? Mama langsung sedih loh. Nah, ini kan saya nggak menyalahkan dia. Tapi saya cuma mengeluarkan isi hati saya tentang perasaan saya, itu namanya asertif. Dan asertif itu, bersikap asertif yang seperti itu, mengeluarkan perasaan kita sendiri tanpa menyalahkan pihak lain, akan mendapat respon yang lebih lunak atau yang lebih soft daripada statementnya kita langsung
you salah, you begini, you keterlaluan. You, nah. Jadi kalau bersikap asertif itu nanti komunikasinya bisa lebih balance, lebih apa ya, lebih nyambung, lebih searah gitu. Karena saya nggak langsung menyalahkan, saya cuma mengeluarkan perasaan saya sebagai orang tua. Gitu. Sehingga nggak ada alasan untuk dia langsung ngamuk gitu. Wong itu perasaan saya. Yang ada adalah dia jadi mikir. Dia jadi berefleksi. Tapi sekali lagi, butuh latihan. Supaya kita sebagai orang tua juga punya pola yang wise. Ya. Yesus juga nggak menyalahkan ya kamu merajam perempuan ini, kamu berdosa. Enggak. Barang siapa yang tidak berdosa, itu kan nggak langsung menyalahkan. Tapi statement yang terbuka. Ya. Statement yang terbuka, tidak menjurus, tidak menghakimi, tidak langsung menjudge. Jadi saudara-saudara, ya kita perlu belajar untuk kontrol myself supaya timingnya tepat, statementnya tepat, kata-katanya pas, supaya hasilnya baik gitu loh. Kira-kira begitu, Bu. Ya, begitu ya. Nah, apakah ada satu lagi? Kalau enggak, kita akan tutup ya. Nanti saya boleh minta tolong Kak Linda ya. Kak Linda untuk doa tutup sama mendoakan pelayanan Bu Melani ya. Enggak ada ya? Ya. Minta tolong Kak Linda ya. Terima kasih ya Bu Mel untuk Sama-sama. berbagi. Sebelum tutup, Bu Mel, saya ada satu pertanyaan nih. Boleh ya Kak David? Bukan pertanyaan sih, kayak sharing dikit, tapi ya minta masukan juga. Kalau kita pernah mengalami juga waktu anak-anak salah, kita maafin sih Bu gitu. Tapi kita kasih konsekuensi mau mengajar mereka juga bertanggung jawab. Pernah kejadian ada satu barang yang rusak, lalu kita bilang nanti potong uang jajan gitu untuk menggantikan barang yang rusak itu. Kalau seperti itu gimana Bu Mel? Ya. Pendidikan anak ya sebagai parent juga memang kita harus berdisiplin bahwa ada sebab ada akibat ya, sehingga betul bahwa seperti tadi ya, kalau mobilnya rusak ya harusnya diganti, tapi karena kamu uangnya mungkin nggak ada lah, nggak. Kalau suami saya, kamu ikut papa dan kamu lihat gimana prosesnya panjang, ribet, ke bengkel, dan kamu lihat juga nanti berapa uang yang harus dikeluarkan untuk mengurus urusan itu. Tapi boleh nggak anak mengganti? Ya, sekali lagi, apapun punishment atau konsekuensi yang kita berikan kepada anak, tujuannya kan bukan soal duitnya balik, tapi tujuannya adalah dia belajar dari persoalan itu, dia belajar dari pengalaman itu. Jadi kalau menurut saya, kalau ada konsekuensi, baik. Karena dalam hidup ini ada sebab, ada akibat. Kalau di rumah dia nggak pernah mengalami itu, di luar sana dia akan mengalami. Jadi anak harus dibiasakan juga, ada sebab, ada akibat. Tapi sekali lagi, ya tinggal wise kita, kebijakan kita, kebijaksanaan kita. Apakah dia harus mengganti 100%? Apakah itu pas? Ataukah tunjukkan kemurahan hati kita, oke lah, 50-50. Yuk gantinya cuma 50%. Mama, kamu ganti dari uang jajan kamu 50%, mama juga pakai uang mama. Setidaknya akan berbeda gitu ya. Jadi saya mau mengatakan ada sebab, memang ada akibat. Perlu konsekuensi, perlu. Kalau anak tidak dibiasakan,
wow, di dunia sesungguhnya dia akan kaget-kaget nanti. Boleh, tapi tunjukkan juga kemurahan hati kita, tunjukkan juga wise kita. Sehingga misalnya tidak memberatkan atau sehingga dia tidak terlalu panjang gitu, uang jajannya dipotong gitu ya. Uang jajan kamu dipotong 3 tahun ya, waduh lama banget gitu ya. Misalnya karena barangnya mahal banget gitu ya, dan sebagainya lah. Tapi jadi gini loh, tunjukkan juga kemurahan hati kita. Tunjukkan dia merasakan kasih kita juga perlu gitu. Tapi konsekuensinya juga perlu gitu. Ya. Ya, Oke. Bu. Terima kasih. Yang utama kan anak itu tahu bahwa dia harus bertanggung jawab atas apa yang menjadi perbuatannya kan ya. Oke. Iya. Sip. Ya. Ya Kak Linda yuk. Oke. Yuk, mari kita berdoa ya. Ya, berdoa dulu ya. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan malam ini. Kami boleh belajar lagi Bapa, bahwa kami sudah begitu banyak menerima pengampunan dari Tuhan, dan kami sudah menerima kasih Tuhan yang luar biasa. Biarlah kami juga boleh membagikan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kami, secara khusus kepada keluarga kami, kepada kepada kami mati kasih apa kiranya Tuhan juga memberkati Bu. Ya, syukur. Amin. Amin. Ya. Amin. Ya. Buat Bapak Ibu sekalian yang merasa diberkati, kita tunjukkan jempolnya. Ada telat ya turunnya ya. Iya. Nah, nah emotikonnya. Ya, terima Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Semangat ya. Sebagai good parent. kasih. Ya, Nice makasih Bu parent. Mel. Ya. Ya. Terima kasih.